itu hampir seminggu 2 mingguan wes mimpinya mimpi jelek terus kayak pembunuhan gitu, lihat orang dibantai, dikejar-kejar orang mau dibunuh gitu. Terus di atasnya juga ada buku kecil kayak buku saku gitu. Itu gambar sampulnya tuh Pak Karno almarhum. Iya. Kalau orang kena gatel ke kulit kita garuk pun itu ketos. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di YouTube channel Ngeri View Mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Pada malam hari ini kita sudah mendatangkan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Dia berasal dari Semarang, langsung saja kita sapa orangnya. Halo Mbak Norma. Iya lo Mas. Boleh perkenalkan dulu Mbak Norma dari mana seperti itu, ataupun pekerjaannya seperti apa? Iya, nama saya Nurma. Nah, saya lahir Jogja, pindah ke Semarang, mama pulang kampung ya. Iya, yang asli Semarang, mama. Papa asli Sumatera, tepatnya Padang. Pekerjaan saya admin. Gak usah disebutin. Oh iya. Rasanya ya. Dengar-dengar barusan menikah ya Mbak ya kemarin? Iya, Oh. tanggal 30 kemarin. Oh, 30 selamat ya. Januari. Terima kasih. Nah, Mbak sendiri punya pengalaman mistis tentang apa Mbak? Lebih ke gangguan ke keluarga saya sih. Oh, keluarga? Iya, sama saya juga ngerasain sendiri sampai sekarang efeknya juga masih ada. Oh, berarti Mbak Norma merasakan gangguan sendiri itu juga ya? Nah, awal mula ceritanya itu seperti apa Mbak? Awal mula cerita. Jadi saya sama keluarga tinggal di nempatin rumah almarhumah kakak saya. Meninggalnya sih tahun 2019 kemarin. Terus di tahun 2019-nya itu kok rasa-rasanya kayak semakin gak nyaman. Tiap hari cekcok. Pokoknya masalah kecil nanti ujung-ujungnya jadi besar. Jadi kayak gak ada keharmonisan keluarga gitu. Berarti kejadiannya itu sekitar berapa lama? Sorry Kak, tahun 2020. 2020? Iya, baru kurang lebih 6-7 bulan kemarin. 7 bulan yang lalu ya. Berarti hitungannya masih baru ya. Iya. Nah, Mbak itu nempati di situ udah dari kecil atau gimana? Enggak, kan saya pindah dari Jogja itu 2006. Nah, awal mula nempatin situ tuh kenapa? Kakak saya kan udah nikah. Nah, pernikahan 1 tahun 2 tahunan gitu suaminya meninggal, terus saya kan nemenin. Itu soalnya kan hamil anak kedua juga. Nah, terus di tahun 2019 kakak saya sendiri almarhumah meninggal juga, jadi ponakan saya udah nggak punya ayah sama ibu, saya nemenin di situ. Nah, sama mamah juga, jadi mamah, adik saya sama ponakan tinggal di rumah itu ya. Nah, jadinya itu berarti sekitaran 6 bulan yang lalu ya berarti ya. Nah itu kejadiannya seperti apa sih?
awal-awalnya ya itu sering cekcok gitu, pokoknya males aja di rumah. Udah kayak pengennya kan orang kalau tinggal di rumah kan rumah tempat pulang ya, tempat santai, cengkrama sama keluarga gitu. Tapi kok kayaknya kalau udah sampai rumah tuh lihat adik sebel, ngobrol sama mama, tahu-tahu nanti ujung-ujungnya ribut walaupun itu sepele. Nah, suatu ketika nggak tahu kenapa adik waktu itu kesurupan. Iya. Jadi itu kesurupannya waktunya mungkin boleh diperjelas, mungkin jam berapa, dan sebelumnya itu adiknya lagi ngapain kok langsung kesurupan gitu? Iya, nggak mungkin ujuk-ujuk juga ya Mas ya, soalnya adik kan waktu itu masih jualan angkringan, jadi kalau pagi gitu mamah ramesan, terus malamnya adik angkringan di tempat yang sama, jadi full 24 jam buka terus. Nah, mungkin karena sering begadang itu asam lambung adik naik gitu. Nah, beberapa kali itu sempet urgent gitu masuk ke UGD rumah sakit karena ngerasain asam lambungnya itu mungkin ya. Nah, habis itu kan dirawat di rumah, udah nggak lama-lama aja di rumah sakit, udah kena dapat suntikan, enakan, terus ke rumah. Cuma posisi sakit, kalau sakit asam lambung aja itu kan ya memang lemes, cuma ada satu hari itu sengpi ya, bingung nyeritainnya tuh. Jadi kayak adik yang ketakutan sendiri, terus meracuk nggak jelas, sampai dia yang ketakutan, sampai yang keringetan, sampai yang nangis, sampai yang tiba-tiba sholat yang awalnya memang nggak rutin sholat, tahu-tahu udah. Tapi itu kayak bukan adik saya gitu loh Mas. Itu yang merasakan Mbak Kayak sendiri? itu kayak perubahan sikap yang bener-bener nggak terduga gitu loh, kayak emosinya naik turun gitu. Nah, udah dibawa ke orang yang tahu gitu ya. Habis itu kan udah dinetralisir, nggak mau pikiran macam-macam juga sih, pengennya udah netralisir aja. Terus udah dibawa pulang, terus kok berat saya yang ngerasain kayak gitu. Jadi awalnya itu adik yang merasa mungkin ada yang janggal gitu ya. Nah, terus akhirnya adik dibawa ke orang pintar lah gitu ya. Nah, yang paling parah mungkin yang dirasakan adik, yang mungkin Mbak menyaksikan sendiri tuh, mungkin dia seperti apa? Iya, kayak ternyata adik saya itu jengkel, terus ngata-ngatain saya hal yang di luar dugaan gitu loh Mas. Padahal enggak, padahal aku enggak, itu tuh bukan aku, dan enggak kejadian seperti itu juga, maaf aku nggak bisa bilang ya. Nah, ketika dibawa orang pinter pun, orang pinternya itu mungkin dia, Mbak ikut nggak kelas waktu itu? Iya ikut. Dan orang pinternya pun mungkin mengatakan mungkin sama Mbak ataupun keluarga, dia ini sebenarnya apa gini. Enggak, ya bilang, cuma kita kayak yang kan pikirannya masih rasional banget gitu ya Mas ya, realistis banget. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kayak ya ada, cuma kita enggak, yang penting kita enggak ganggu orang wes gitu. Jadi kalau ada hal yang aneh gitu enggak gitu aja. Enggak bukan setelah ketemu dengan orang pintar dan mungkin disembuhkan itu, akhirnya yang kena Mbak Nurma sendiri. Nah itulah habis itu kejadian di aku.
sampai aku yang nggak bisa berangkat kerja. Jadi kayak energiku terkuras habis gitu, nggak tahu entah kenapa. Mas juga bilang ini kamu lagi diganggu gitu katanya. Mas Hari, iya suami. Ini kamu lagi diganggu nih gitu, terus dibawa juga berobat gitu. Ketika yang merasakan Mbak sendiri atau mungkin sekitarnya yang mungkin seperti adik tadi kan, dia Mbak sama mungkin mama yang merasakan kejanggalan terhadap si adik ini. Nah, kalau Mbak sendiri mungkin Mbak sendiri atau mungkin dari keluarga yang bilang kok ini kok nggak bener atau gimana? Mulai perasaan ini kok keserang yang saya gantian gitu. Soalnya saya tuh ngerasanya memang ada perasaan nggak terkontrol gitu, kayak bukan saya. Dan nanti kalau saya udah mulai sadar, udah di rumah tuh banyak orang gitu loh Mas, pada liatin saya. Kondisi saya yang kayak gitu amburadul lah bisa dikatain. Terus sampai 3 hari kayaknya nggak masuk kerja itu. Nah terus sampai Mbak sembuh itu gimana? Dibawa berobat, yes. Berobat juga? Iya. Di tempat yang sama dengan adiknya? Bukan. Oh, boleh. Di tempat yang berbeda. Mungkin rekomendasi dari suaminya Mbak? Iya, teman suami juga. Oke. Pas ketika mau berangkat ke sana mungkin boleh diceritakan Mbak bareng siapa, terus ke sana akhirnya ketemu dengan orang pinternya itu dan yang terjadi apa? Terus saya tuh ngerasa kayak dibawa sama temannya Mas, naik mobil itu ke, nggak usah saya sebutin tempatnya ya. Nah jadi tuh kayak saya tuh nggak ngendaliin diri saya sendiri gitu loh Mas. Ya wes haban itu marah wes dongkol marah gitu. Sakit, terus terang itu rasanya sakit. Kayak kepalanya sakit, wes manteng, badannya lemes. Udah pokoknya jengkel we. Ketika diobati orang pintar pun mungkin yang dilakukan itu seperti apa Mbak? Mbak masih ingat nggak? Waktu diobatin ya pokoknya tuh rasanya kayak sakit, kayak ada sing nablek di bagian sini Mas, punggung, terus di leher, terus tangan kaki sakit semua pokoknya. Dan akhirnya setelah berobat itu sembuh ya? Berangsur-angsur tapi enggak 100%. Enggak 100% efeknya, iya. Berarti ada kejadian yang lain? Ada kejadian yang lain. Seperti apa Mbak? Masih. Ya intinya si bapak yang ngobatin ini bilang suruh ingat sama Gusti Allah gitu ya, wis pokoknya wiridan gitu. Nah bapak ini juga bilang ini kalaupun nanti masih ada gangguan itu enggak nyerang di fisik, jadi kalau tidur mungkin keserangin di mimpi gitu, dan itu kebukti juga tuh hampir seminggu 2 mingguan wes mimpinya mimpi jelek terus, kayak pembunuhan gitu, lihat orang dibantai, dikejar-kejar orang mau dibunuh gitu. Yang tak rasain seperti itu. Yang paling masih teringat sampai sekarang mimpi apa Mbak yang mungkin paling nggak enak banget? Iya, paling nggak enak dan paling jelas bisa saya bilang gitu ya Mas, paling jelas itu terakhir mimpi gempa bumi.
ada di satu daerah di Jawa Tengah, nggak bisa saya sebutin karena ini cuma mimpi, takut aja kalau ada ini kan tuh. Jadi suasananya biasa ya. Kalau pernah lihat film Kiamat tahun berapa itu, 2012 kalau nggak salah ya, yang Sukumaya itu. Nah mungkin kurang lebihnya kayak gitu Mas. Aku menghindari apa, tanah yang ambles, runtuh gitu, sampai lari pontang-panting, sampai naik kendaraan terus ketiban apalah. Mungkin di mimpi itu saya ngerasa ini posisi saya masih hidup apa udah mati sih, kok rasanya sakit banget gitu. Sampai ujung-ujungnya kayak ada yang nuntun gitu melewati rintangan-rintangan itu. Mulai ada kayak kehidupan orang normal, udah mulai ada hajatan kayak ini kan, kecil-kecilan gitu. Jadi saya kayak ujung-ujungnya tuh kayak ngelewatin kampung, tapi saya berhenti di satu rumah, dan rumah itu tuh kayak rumah orang Bali gitu loh Mas. Jadi kayak ada tempat persembahyangan gitu, ada pura-pura kecil-kecil gitu loh, nggak salah. Nah di situ tuh ada kotak, saya nggak tahu ya kitab sucinya orang Bali yang kitab Tripitaka seperti apa. Nah itu saya buka, ada satu kitab Tripitaka, terus di atasnya juga ada buku kecil kayak buku saku gitu. Itu gambar sampulnya tuh Pak Karno almarhum. Iya. Nah itu sampai sekarang tuh aku masih tanda tanya besar, ini makna mimpi saya nih apa gitu. Terus akhirnya setelah saya ngelewatin kejadian di dalam rumah itu, yang lihat kitab itu, lihat buku itu, terus akhirnya saya jalan lagi sampai akhirnya udah kehidupan normal saya udah nggak di daerah tersebut yang terkena bencana. Cuma mikir gimana ya keluargaku sehat nggak ya gitu. Terus akhirnya sampai sadar dah bismillah, pokoknya berdoa mudah-mudahan apa yang ada di mimpi itu nggak kejadian di dunia nyata gitu aja. Seperti itu ya. Nah ada efek enggak sih Mbak yang mungkin Mbak merasakan, mungkin dari adik yang merasakan sampai Mbak juga merasakan, mungkin ada gangguan gaib ya sampai ke mimpi juga, itu sampai sekarang pun masih terngiang-ngiang atau mungkin masih ada gangguan gitu, atau mungkin efek lainnya seperti apa? Efek lainnya setelah berobat itu, oh iya aku lupa cerita ya masih, setelah berobat itu kan ada saran dari saran dan kesepakatan keluarga juga kalau mending pindah aja dari rumah gitu. Terus akhirnya saya ngontrak di salah satu rumah gitu. Ya nggak jauh sih, cuma memang kita kan pengennya tentram. Nah udah pindah, memang berkurang, cuma memang keserangnya di mimpi-mimpi itu. Terus waktu saya kerja pulang itu, adik nemuin kayak ulet set gitu, apa sih Mas namanya? Ulet belatung gitu. Nah ada belatung jatuh tuh dari atapnya itu asbes ya Mas. Jadi nggak tahu itu masuk dari mana, jatuh gede, dan itu dimasukin plastik klip. Tahu kan plastik klip? Yeah. Kan diklip. Masuk yuk belatung bisa buka sendiri, gerong sendiri. Oh berarti itu belatungnya ada di dalam plastiknya itu? Iya. Oh. Putih itu. Jadi dibuka nggak dibuka, bener-bener pas aku pulang kerja diliatin. Dan nggak ada, ini tadi ada belatung gede jatuh di sini gitu. Kondisi pas mati lampu waktu itu. Oke. Untuk efeknya sendiri ini masih merasakan atau kayak gimana Mbak? Kalau aku merasakan, jadi yang awalnya nggak mau buka, aku memang percaya ya hal-hal kayak gitu tuh ada, cuma kok kayak malah sensitif. Ya ngeh gitu aja. Nek seumpamanya ada hal-hal yang kayak tak kasat mata ibaratnya ngeliatin aku, entah itu kayak bilang ke aku
walaupun nggak bisa ngobrol kayak orang normal gitu ya Mas. Cuma memang aku ngerasain suasananya, bebannya kalau pas di posisi kayak gitu. Tapi untuk melihat ataupun detail-detailnya seperti apa sosok-sosoknya itu enggak ya? Pernah lihat itu dalam bentuk hologram. Dia langsung berbentuk seperti itu atau gimana? Enggak, kayak ngumpul gitu, terus habis itu keliat gitu. Oke, berarti dari mungkin sosok yang terlihat hologram itu dari mungkin kayak asap gitu ya, berkumpul dia akhirnya membentuk kayak sosok seperti itu ya. Iya, kurang lebihnya kayak gitu Mas. Nah, mungkin ada yang mungkin disampaikan kejadian yang mungkin berturut-turut ya dari rumah sampai ke mimpi itu, mungkin yang pengen Mbak sampaikan apa? Ya apapun itu, intinya kan itu udah kayak mengganggu keluarga gitu loh Mas. Seumpamanya memang ada keluarga saya yang salah, saya mewakili keluarga gitu. Kalau ada kesalahan sama siapapun apapun ya tolong dimaafkan. Kan kami juga nggak mau ganggu, kami nggak mau, ibaratnya kita memang orang nggak punya gitu, tapi jangan dibikin kayak gini juga gitu loh. Hanya pengen hidup Nggak mau disalahin, iya nggak mau disalahi gitu loh Mas. Halo Sobat Mistis, pada kesempatan kali ini kita juga mendatangkan suami dari narasumber kita, yaitu Mbak Norma, yang akan menceritakan lebih detailnya dari cerita tentang keluarga dan rumah yang ditinggali oleh Mbak Norma itu sendiri. Langsung saja kita tanyakan untuk secara detail ceritanya. Halo Mas Ari. Halo Mas. Cerita yang lebih detailnya itu seperti apa Mas, yang mau lebih diungkapkan lagi? Untuk lebih detail yang dialami istri saya itu mengalami kesurupan kurang lebih hampir 2 minggu, itu terjadi seperti itu terus. Itu berarti kejadiannya waktu yang 6 bulan yang lalu itu ya? Iya, sekitar 6 bulan yang lalu, tepatnya di bulan November. Dan saat kejadian itu makanya kan kita keluarga memutuskan untuk pindah, karena emang jalan satu-satunya atau solusinya itu emang harus pindah dari rumah yang sebelumnya yang mengalami hal yang mistis, kayak terutama di istri saya yang mengalami kesurupan. Dan sebenarnya sebelum mengarah ke situ saya sempat alami ya aneh ke istri saya. Dia mengalami kayak perubahan sikap, cara dia ngomong, fisiknya juga, terus sampai ngarah yang lebih parahnya sampai kesurupan. Dan itu hampir setiap hari seperti itu. Tapi kalau di luar rumah kondisi istri saya stabil, tapi setiap ke rumah itu mulai gak stabil lagi. Dan saat kesurupan di rumah itu pun saya sempat dibantu sama 2 teman saya untuk ngasih solusi dan cari jalan keluarnya seperti apa. Dan parahnya saat itu kejadian juga pas istri saya kerja. Kebetulan istri saya kerjanya itu kan dulu kayak lapangan Mas, belanja, terus mampir ke warung mamahnya. Itu di situ juga kena juga kesurupan juga. Terus orang tuanya nelpon aku nyamperin sama temanku. Terus dengan solusi temanku itu suruh ke bawah ke orang pintar. Saat dibawa ke orang pintar,
sampai ke rumah orang pintar itu, istri saya nggak berani masuk, lebih menjadi-jadi mas, lebih parah saat kejadiannya di rumah. Berarti kayak menolak gitu ya. Kayak menolak. Jadi saat mau dibawa ke orang pintarnya itu kayak tahu. Jadi di jalan itu udah nggak tahu itu istriku apa enggak, itu enggak stabil banget. Terus sampai ke rumah orang pintar itu, istri saya berhenti di depan pintu dan nggak mau masuk. Terus dari orang pintarnya itu nyamperin istriku, malah semakin kelihatan ternyata bener istriku kerasukan. Dan lebih parahnya itu saat ditanya sama orang pintarnya itu, ternyata dari makhluk halus yang masuk ke istri saya itu ingin bunuh istri saya. Sampai Iya, dia minta istri saya. Saat ditanya sama orang pintar itu, aku pengen bocah iki melu aku. oh sosok itu ya. Iya, sosok itu sampai ngomong seperti itu. Dan saat ditolong sama orang pintar itu, istri saya mulai sadar, cuma enggak 100% sadar. Dia masih kayak orang bingung, kayak orang bangun tidur, blank. Sama aku aja dia nggak kenal. Segitunya. Iya. Terus saya ke situ kan sama teman saya. Terus saya tanya sama teman saya, ini gimana kok sampai seperti ini. Terus teman saya suruh ngomong, ya udah tanya ke aja. Ya terus saya tanya ke orang pintar, tanya kondisi saya seperti apa. Ya untuk sementara ini emang ada istilahnya kayak santet ya mas, kiriman mas. Itu emang ngarah ke keluarga istri saya. Berarti emang itu disengaja ya? Disengaja. Hitungannya ya membunuh itu ya? Yang dikirim itu sosoknya sosok pembunuh. Sampai istri saya pun kayak nyawanya itu ikut ke alamnya sana. Jadi kayak dibikin, nah orang Jawa itu ngomong mati ora urip ora. Iya, jadi makanya kan aku sempat berpikir kalau seperti ini terus kasihan istri saya. Raganya yang enggak kuat mas. Iya. Setiap kali ke rumah pasti kerasukan. Setiap kali ke rumah itu pasti kerasukan. Itu 2 minggu berturut-turut. Dan sampai ganggu aktivitas juga, nggak bisa kerja. Dan itu pun anehnya lagi saat kesurupan itu pun wajahnya pun juga berubah. Berubah seperti apa? Berubah-ubah, kadang kayak orang tua, suaranya pun juga ikut berubah. Oke. Nah, itu berarti sosok yang masih awalnya di dalam yang merasuki Mbak Norma sendiri, dan itu makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi karena yang dikirim itu kan emang intinya buat keluarga istri saya tuh tidak tenang untuk tinggal di rumah itu. Cuma yang paling utama ke istriku. Nah, akhirnya Mas memutuskan untuk mengobati Mbak Norma Ya dari saran teman saya, dibawa ke yang orang lebih tahu dan lebih detailnya lagi untuk masalah seperti itu mas. Dan dikasih tahu juga di situ dikeluarkan semua yang apa yang dikirim ke istri saya. Itu pun kejadiannya aneh
kayak dikirim kayak belatung itu sering apa ada terutama di kamar mandi. Padahal kalau di logika dari rumahnya itu emang nggak ada. Kalau emang belatung kan berarti di situ ada bangkai mas. Itu nggak ada. Itu pun belatungnya 2, 3. Itu pun kalau anu kadang bisa hilang sendiri. Dan terus yang lebih parahnya lagi ya untuk ke istri saya yaitu nggak kontrol. Sempat juga kan saya pernah dengar cerita mungkin yang dari Mbak Nova ini kan dari Mas Silo Sireng ya, Iya. Mas Kodok. Nah itu pernah saya diperlihatkan videonya ketika mungkin Saat pas nyoba nyembuhin istri saya. itu boleh bisa diceritakan? Ya itu saat itu kejadian pas kebetulan saya lagi keluar sama Mas Silo itu sama Mas Dios. Nah, terus saya ditelepon sama adiknya. Mas, ini Mbak Norma kesurupan lagi. Terus saya ngomong ke teman saya Silo itu, lo ini istriku kena lagi. Terus yaudah kita ke rumah sih, ke rumah nyamperin. Kebetulan ya sedikit banyaknya teman saya itu Silo sama Mas Dios itu kan juga bisa seperti itu. Cuma untuk lebih lanjutnya karena itu memang ternyata yang dikirim itu sifatnya pembunuh dan itu pun juga gede, hanya mutuske dari Mas Silo untuk bawa ke orang pintar. Saat itu pas dibawa ke orang pintar itu pun dalam perjalanan istri saya ndak kontrol mas. Saat itu ya berubah-ubah, kadang orang tua, kadang perempuan, kadang anak kecil. Dan sampai ke rumahnya ya orang tua itu istri saya pun nggak berani masuk. Dan tadi kan Mbak Norma juga bercerita ketika mulai diobati dia merasakan sakit yang sangat gitu ya. Mungkin bisa di sekujur tubuhnya dia merasa kram ataupun sakit kayak ditabok darah punggung dan segala hal. Setelah pengobatan itu dari orang tua itu juga ngomong ini udah keluar, nanti untuk kayak mau dikirim lagi itu cuma kenai di mimpi. Tapi setelah itu mas, setelah cuma jalan satunya pun itu harus emang keluar dari rumah itu. Dan saat itu pun keluarga putuskan untuk keluar dari rumah, kita ngontrak. Emang bener mas, setelah itu yang dialami istri saya tuh dalam mimpi terus. Istri saya mimpi melihat pembantaian, dan istri saya pun dikejar-kejar orang mau dibunuh. Terus setiap kali habis mimpi istri saya tuh badannya gatal-gatal semua, sekujur tubuh sampai ke mulut aja kayak kesengat lebah, jadi kayak memar. Cuma anehnya lagi kalau orang kena gatal ke kulit kita garuk pun itu kenos. Yeah. Dok.
Masuk. Agak normalnya masih. Udah, pasang. Sudah dikasar. Mbak, halo Mbak. Kalau beli, Kalau dia apa Mbak? sudah dikasar. Sebenarnya Norma Sari. Nggak bisa Mbak, ini kalau nggak mau begini. Oh iya, iya Pak, ya Pak. Iya Pak. Kamu dulu kan kayak dulu kan kamu dulu. Tunggu dulu ya, kamu dulu juga benar. Yo Kak, Om. Lawan Om. Lawan Kak yo. Lawan yo Kak yo, Kak Norma. Kak Norma Sari. Kak Norma. Kak Norma Sari. Kak Norma. Tapi ini tuh aku ojo balik mas ini. Ya. Kak Norma Sari. Karena bisa kau bisa boleh. Kak Norma. Yo Kak tangi Kak yo. Norma itu yang Tangi. Kak tangi Kak yo. Ya bisa tangi yo. Udah kan. Ayo tangi Kak yo. Mau bisa ayo. Cukup kan ini. Tangi yo. Ya. Es ya. Kak lawan lo Kak. Ojo mana ya? Ayo lawan lo. Ayo, tangi Kak, lawan lo. Lawan lo coy. Tangi lo.
Dapat Pak. Astagfirullah. 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 Tenang, tenang. Ya kan juga kesedotan yang kau kasih. PR itu ya. Baik. Bisa Bun, lawan Bun, ayo Bun. Harus aku coba satu, harus ngopi dulu. Sebenarnya itu kontrol satu pasar. Siap. Satu kucingnya, kalau bukan aku sih tidak imani deh. Itu kontrol satu macam-macam baru kontrol pasar dulu. Kalau aku ini bang, dapat kan? Jangan dia mau disini tamu senang tenang. Disuruh sampai sini tuh. Hari satu. Apa itu? Semangat itu. Kebun, dirikan. Kebun, bangsa lu kan mati-mati kalau besok ada. Dirikan, jangan diam. Masuk ke bawah. Jangan ngobrol bang. Masuk ke bawah. Itu bangsa halus. Jadi bangsa kasar. Kurang ajar urusannya. Oke, bujuku urusannya karo aku kok. Semacam-macam. Itu bangsa halus, bangsa kasar. Tak musnahnya gue. Coba. Hah?